Meskipun Max Verstappen kembali memaksa fans F1 yang begadang dini hari tadi untuk mendengarkan lagu Vielmus, namun balapan GP Kanada sama sekali tidak sia-sia untuk ditonton pagi-pagi buta. GP Kanada layak menjadi balapan terbaik sepanjang musim 2024 dengan berbagai aksi yang tersaji, serta situasi balapan yang berubah-ubah. Race dini hari tadi adalah balap F1 yang sebenarnya, yaitu ketika cuaca berubah dari hujan, lalu trek mulai mengering, plus 2 kali safety car dengan beberapa insiden yang terjadi. Kondisi cuaca serta trek yang berfluktuasi membuat jalannya balapan menjadi lebih seru dan menyajikan sebuah tontonan yang cukup banyak aksi. Max Verstappen dipaksa untuk kerja keras sepanjang balapan, atau bahkan selama akhir pekan secara keseluruhan. Pembalap Belanda itu jalani GP Kanada yang berjalan sulit bagi tim. Pada sesi FP2, Verstappen hanya bisa lakoni 3 lap saja karena mobilnya mengalami masalah di bagian ERS yang disebabkan oleh kerusakan komponen MGUK. Lalu saat kualifikasi, Verstappen juga kembali gagal meraih pole position yang uniknya, catatan waktunya dengan George Russell sama persis satu sama lain. Namun karena Russell mencetak waktu lebih awal, maka pembalap Mercedes itulah yang berhak untuk mendapatkan pole position. Kejadian ini sangat langka di F1 dan cuma terjadi 2 kali saja, yaitu sebelumnya pada GP Jerez musim 1997, di mana 3 pembalap bisa mencetak waktu yang identik saat kualifikasi. Meski Max Verstappen tidak pernah memimpin sesi latihan bebas serta trouble di FP2 dan tidak mendapatkan pole, itu tak menghalanginya untuk mengeksekusi balapan dengan baik demi meraih kemenangan ke-6-nya musim ini. Strategi Red Bull juga patut dipuji karena dengan kondisi trek yang berubah-ubah dari hujan ke kering, tim bisa membuat strategi jitu dengan mengganti ban di saat yang tepat. Memang secara tidak langsung kemenangan Verstappen kemarin juga terbantu oleh safety car, terutama jika kita berbicara akhir stint pertama setelah dia disalip oleh Lando Norris. Verstappen yang sibuk mencari celah untuk bisa melewati George Russell tanpa sadar membuat ban inter miliknya menjadi overheat dan cepat habis. Hal itu dimanfaatkan oleh Norris untuk tancap gas dan memangkas gapnya dengan 2 pembalap di depan. Verstappen sempat membuat kesalahan dengan melebar di tikungan kedua pada lap ke-17 dan itu jadi penyebab Norris bisa lancarkan manuver overtake 1 lap setelahnya. Tak lama kemudian Norris juga berhasil menyalip George Russell dan ambil alih pimpinan balapan. Pembalap McLaren itu sangat nyaman dengan kecepatannya yang sangat bagus dengan ban intermediate dan sempat memimpin sejauh 10 detik dari Verstappen. Sampai kemudian Logan Sargeant alami insiden di exit tikungan 4 dan memicu safety car. Apesnya karena Norris yang terlalu kencang, safety car muncul ketika dia baru saja melewatkan pit entry dan menyebabkannya kehilangan kesempatan untuk dapat pit stop gratisan. Norris harus menunggu 1 lap lagi, dan itu sebabkan pembalap 24 tahun ini kehilangan pimpinan lomba dari Max Verstappen, bahkan sampai turun ke posisi ketiga. Sejak restart, Verstappen tidak tersentuh lagi, dan strategi mereka dengan pergantian ke ban kering terbukti jitu untuk bisa bertahan di depan pembalap McLaren tersebut. Norris pada akhirnya harus puas finish di posisi kedua, dan ini seperti situasi di Miami, namun kebalikannya, dia adalah pembalap yang dirugikan. Norris bisa menang di Miami karena safety car yang timingnya pas, tetapi berbalik di Kanada, dia kena apes karena waktu safety car yang tepat saat dia melewatkan pit entry. Kami sebenarnya sudah mewanti-wanti sejak awal jika McLaren ini bisa saja memberikan kejutan karena tren di 3 balapan terakhir, mobil MCL38 selalu menunjukkan kecepatan yang bagus saat race atau long run, terutama saat pertengahan stint. Itu terbukti lagi di Kanada kemarin, dengan kecepatan Norris di pertengahan stint dengan ban inter. Tapi sayangnya, McLaren bisa dibilang telat panas di awal-awal stint, atau ketika ban ada di fase baru-barunya. Duo McLaren keteteran setelah pit stop, terutama ketika restart safety car, dan itu membuat momentum Norris ataupun Piastri untuk bisa merengsak ke depan menjadi hilang. Beralih ke tim lain, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Mercedes tiba-tiba jadi kencang di Kanada? Sejak sesi latihan bebas ketiga, Mercedes mulai menunjukkan tanda-tanda jika mereka akan tampil kompetitif. Padahal mereka sama sekali tidak kami perhitungkan di prediksi atau mungkin kalian juga tak menyangka kalau Mercedes bisa tampil kencang di Montreal. Sejak upgrade floor di Imola dan sayap depan di Monaco, Mercedes sejatinya sudah menunjukkan beberapa progres positif. Sayap depan baru yang kembali memakai desain konservatif dan meninggalkan inovasi yang diberikan oleh James Allison awal musim ini ternyata jadi salah satu faktor terbesar yang membuat mobil W15 kompetitif di Kanada. Inovasi atau trik sayap depan dengan memotong flap paling atas menjadi sangat tipis memang bisa menghasilkan downforce yang besar dengan vortex yang dihasilkan. Tetapi di saat yang sama, membuat aerodinamika mobil menjadi tidak stabil karena Mercedes tidak mampu mengontrol vortex yang dihasilkan dari front wing tersebut.
Oleh karena itu, seringkali tim harus mengurangi kekuatan downforce yang dihasilkan oleh sayap depannya untuk menstabilkan bagian tengah serta belakang mobil. Inilah penyebab kenapa karakteristik W15 menjadi lebih ke understeer, namun bagian belakang mobilnya masih sering alami snap di exit tikungan. Kembali ke desain konvensional, Mercedes bisa memaksa airflow untuk lebih dialirkan ke bawah demi konsistensi yang lebih baik. Memang, downforce yang dihasilkan sedikit lebih kecil, namun airflow yang dialirkan ke belakang mobil menjadi lebih mudah diatur dan memperbaiki kestabilan mobil secara keseluruhan. Dengan mobil yang lebih balance, Mercedes bisa memberikan downforce yang lebih besar ke mobilnya, terutama di area depan yang selama ini dikeluhkan understeer. Performa mereka di Monaco sudah menunjukkan tanda positif, di mana Russell bisa start dari posisi kelima dan melangkahi Verstappen. Di Kanada, pembalap Inggris itu kembali berada di depan Max Verstappen di kualifikasi. Namun bedanya kali ini dia bisa meraih pole position kedua dalam karirnya di F1. Saat race, Mercedes sebenarnya cukup kompetitif, baik di trek basah ataupun kering. Meski di awal stint, Russell nampak kurang bagus dalam memanajemen ban inter dan membuatnya disalip oleh Norris serta Verstappen di lap yang sama. Russell menurut kami harusnya bisa minimal finish di podium runner-up atau bahkan bisa saja keluar sebagai pemenang, andai saja tidak melakukan dua kesalahan ini. Pertama, ketika dia melebar di tikungan ke-8 dan sebabkan Norris menyalipnya kembali. Lalu kedua, saat penyakit gerusak-gerusuk Russell kumat ketika menyalip Oscar Piastri secara agresif dan nyaris membuat keduanya alami insiden. Russell memaksa masuk dari sisi dalam, padahal belum sepenuhnya lolos di depan mobil Piastri, dan dia memepet pembalap Australia itu di sisi dalam chicane. Russell harus buang setir dan memotong tikungan supaya terhindar dari insiden, menyebabkannya turun ke posisi kelima. Andai eksekusinya lebih baik, mungkin Russell bisa dapatkan hasil yang lebih layak di akhir balapan. Problem yang sama juga Lewis Hamilton alami, di mana ia habiskan mayoritas balapan di belakang Fernando Alonso, membuat banyak kesalahan, dan tak mampu menahan rekan setimnya sendiri di akhir balapan. Hamilton menyesal karena cuma bisa start dari posisi ke-7, dan harusnya bisa bersaing untuk kemenangan andai kualifikasinya lebih baik. Beralih ke grup komedi. Setelah berjaya di Monaco, Ferrari kembali menampilkan kelucuan yang kita semua rindukan di Kanada kemarin. Berbeda dengan Red Bull dan Verstappen, yang meski banyak mengeluh, tapi ujungnya tetap menang. Ferrari dan Leclerc sudah sesumbar optimis setelah latihan bebas, tapi ujungnya malah rungkat. Di kualifikasi, duo Ferrari cuma bisa mentok sampai sesi Q2, yang payahnya disebabkan karena salah strategi, di mana Leclerc serta Sainz malah diberikan ban soft bekas di akhir sesi, padahal sudah tahu jika posisinya tidak aman. Kelucuan itu bukannya berhenti, tapi malah lanjut ke part kedua saat balapan. Saat safety car muncul, Ferrari memutuskan untuk bertaruh dengan menyuruh Leclerc masuk pit dan ganti ke ban kering, meskipun cuaca hujan diprediksi akan turun lagi dalam beberapa menit. Alasannya adalah Ferrari meyakini jika hujan cuma turun selama 2 lap saja dan trek akan cepat mengering setelah itu. Namun ternyata hujan turun lumayan deras setelah safety car berakhir dan Leclerc memutuskan untuk masuk pit untuk ganti lagi ke ban inter. Puncak komedinya adalah ternyata perakiraan Ferrari benar, yaitu hujan cuma mengguyur selama 2 lap dan trek cepat kering setelah itu. Tapi nasi sudah jadi bubur, Leclerc sudah salah strategi, dan ditambah pula dengan masalah di mesin yang ia alami selama 30 lap. Ketimbang makin lucu, Ferrari akhirnya memutuskan untuk mengakhiri balapan Leclerc lebih awal karena sudah tak ada gunanya meneruskan balapan dengan kekacauan serta problem yang ada. Dikira sudah habis, tapi ternyata kesialan Ferrari kembali berlanjut di mana Carlos Sainz melintir di tikungan kelima pada lap ke-54 dan menyenggol Alex Albon. Karena alami sedikit kerusakan di mobilnya, Ferrari putuskan juga akhiri balapan Sainz lebih awal, membuat tim kuda jingkrak ini alami double DNF di Kanada. Dari double podium di Monaco menjadi double rungkat di Kanada. Cuma Ferrari yang bisa membolak-balikan keadaan seperti ini. Beralih ke topik lain, Aston Martin akhirnya kembali raih poin dengan Fernando Alonso yang finish di posisi ke-6 dan Lance Stroll yang selesaikan balapan kandangnya di urutan ke-7. Stroll jalani balapan yang cukup oke dan raihan poinnya kemarin memperpanjang rekor positifnya ketika tampil di publik sendiri. Lalu di belakangnya ada Daniel Ricciardo yang juga akhirnya bisa mencetak poin lagi saat race setelah sekian lama. Ricciardo sukses finish di posisi ke-8 untuk membungkam kritikan pedas yang mengarah kepadanya selama akhir pekan dan bawa pulang 4 poin tambahan bagi Racing Bulls.
Lalu bintang di race kemarin harus kami berikan kepada Alpine yang patut diapresiasi karena meski start dari urutan 15 dan 18, tapi mereka mampu meraih double point di Kanada. Strategi agresif dengan golong yang dilakukan Ocon dengan tidak pit stop saat safety car dan Gasly yang jadi pembalap pertama yang ganti ke ban kering berbuah manis di akhir balapan. Meskipun bukan Alpine namanya kalau tidak berbuat ulah, di mana raihan double point itu dirusak oleh tim order yang kacau. Ocon kesal karena diberi instruksi supaya memberikan posisi kesembilannya kepada Pierre Gasly dengan alasan untuk mengejar Daniel Ricciardo. Padahal gap keduanya ada di kisaran 2 detikan dan balapan cuma menyisakan 2 lap saja. 2 poin dibawa pulang, tapi internal malah makin runyam. Jadi mana momen favorit kalian di GP Kanada dini hari tadi? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.